Perdana aku. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kesibukan Kakak untuk saat ini apa sih Kak? Kuliah sih. Oh kuliah. Selain kuliah Kak? Nulis. Wah, nah ini nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak, Kak Aulia ini salah satu penulis di visual novel loh teman-teman, dan sudah menghasilkan uang juga ya Kak? Alhamdulillah. Iya, sudah menghasilkan uang teman-teman. Gimana sih Kak ceritanya kok bisa sampai terjun ke dunia nulis dan bisa mendapatkan cuan nih Kak dari visual novel? Ya, awalnya kan bukan nulis sih, membaca novel dulu waktu umur 15 tahun lah SMP. Oh, berarti sudah lama nih ya Kak? SMP sekitar 15 tahun baca novel, terus nyoba-nyoba nulis novel. Tapi masih di aplikasi yang belum berbayar. Semenjak baru masuk kuliah. Ini kan kemarin semester 1, semester 2 kan online kuliahnya, ada kesibukan. Jadi ada teman lain yang ngajak collab nulis di aplikasi yang berbayar. Ya udah sampai sekarang nulisnya di situ. Gitu tuh. Oh, kalau boleh tahu aplikasinya apa aja nih Kak yang bisa menghasilkan cuan dari tulisan kita tuh Kak? Boleh spill lah ya kan Kak? Mana tahu teman-teman juga mau nulis ya kan? Terus sekarang pakai 2 aplikasi sih, Viso sama Novelton. Nah teman-teman, kalau mau nulis juga dan menghasilkan uang itu tuh bisa di Viso Novel dan apa tadi Kak? Novelton. Nah, Novelton teman-teman. Oh ya, cerita-cerita nih kan Kak. Kalau nulis tuh Kakak terinspirasi dari siapa sih kok bisa sampai mau nulis gitu? Kemarin kan dulu tuh kan pernah hobi baca novel tuh. Ada satu penulis namanya Putri Lagi-Lagi. Nah, kakak itu tuh yang bikin aku mau terjun ke dunia kepenulisan sampai sekarang, karena dia gaya bahasa dia tuh bagus, cerita dia juga selalu rame. Aku suka genre cerita dia, jadi aku mulai nyoba-nyoba nulis dengan genre yang sama dia, tapi bukan plagiat ya, inspirasi gitu Kak. Nah, kita kan udah bahas-bahas cara nulis nih teman-teman. Sekarang kita akan minta tips nih dari Kak Aul, gimana sih cara nulis itu dengan yang baik sampai selesai dengan mudah ya, dan tentunya juga dapat menghasilkan cuan nih teman-teman. Yang pertama, paling utama, niat. Wah, niat itu yang paling sih ya Kak kan? Niat tuh gampang, cuman konsistennya yang susah. Iya. Tapi kalau itu kan bisa dari dalam hati ya kan. Kalau misalnya dari luar hati kita tuh kayak penulisan KBBI kita sih sebenarnya paling mendasarnya. Kita harus paham dulu ke penulisan yang benar tuh gimana. Karena kan orang banyak typo ya nulisnya itu kan. Nah, jadi mulai dari penulisan KBBI itu. Terus bisa dimulai juga dengan buat outline atau konsep per bab cerita kita itu gimana. Nggak perlu langsung nulis panjang sih, kayak misalnya bab 1 cuma perkenalan, bab 2 segini. Jadi kayak ya biar lebih teratur lah, biar nggak lari dari tujuan penulisan kita. Terus juga kita harus nentuin konflik utama dari cerita itu serta tujuannya. Ini nih yang paling sering susahnya, karena kebanyakan penulis tuh konfliknya ini berbeda sama judul, nggak sesuai, nggak selaras dia, karena mereka tuh lari, nggak sesuai konsep lah pokoknya gitu. Kalau boleh tahu genre tulisan Kakak tuh tentang apa aja Kak? Romance sih kebanyakan. Wah. Atau tentang keremajaan gitu. Itu tuh terinspirasi dari mana nih Kak? Dari kisah hidup kah ya kan teman-teman? Atau dari mana Kak? Boleh di-spill nih Kak dikit-dikit. 70% dari kisah nyata. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya teman-teman. 70%-nya. Jadi kalau teman-teman yang kisah percintaannya sad ending ataupun happy, boleh nih ditulis di visual novel, mana tahu kan novel dapat duit. nah ya mana tahu bisa menghasilkan cuan. Apalagi yang baru putus, daripada Wah. galau mending nulis. Siap, Dapat dapat duit nih teman-teman. Oh iya Kak, kita boleh sambil makan-makan juga nih ya kan Kak. Nah nih disponsori oleh gacoan. boleh nih Kak, kita sambil makan-makan nih Kak. Jangan dianggurin makanannya. Nah kita boleh sambil makan-makan Kak, yuk Kak dicoba Kak. Kami sambil makan ya guys ya. Sponsor di gacoan.
ada nggak sih kak kayak hujatan dari netizen gitu kak tentang menulis di visual novel nih kak? Pasti ada. Itu udah kayak makanan sehari-hari sih. Kadang komentarnya tuh kan kita nulis ini kan kita nih ibaratnya kalau dalam dunia kita nih Tuhannya kan gitu loh. Terus tokoh-tokoh yang di novel kita tuh manusianya. Wah, iya kak. Yang kita tulis yang berbuat kesalahan tuh sebenarnya kan tokohnya nih. Tapi netizen ini ngehujatnya ini langsung ke autornya, ke penulisnya gitu, langsung ke pusatnya. Jadi kita yang dijelek-jelekin, bukan tokoh yang kita buat ini. Udah makanan sehari-hari gitu. Gitu sih ya teman-teman. Pernah nggak sih kak langsung kena mental dan ingin rasanya down betul tuh rasa ingin nggak mau lanjut nulis lagi kak? Pernah. Kemarin itu sempat berhenti nulis dari Januari sampai ke Mei. Itu karena satu komentar doang. Satu komentar tapi dia langsung nusuk. Itu 4 bulan berhenti nulis. Terus gimana kak caranya bangkit lagi untuk nulis lagi kak? Dari support teman sih sebenarnya. Teman bilang kan nggak mungkin kita fokus ke satu komen hujatan tuh, sedangkan masih ada puluhan bahkan ratusan komentar yang memuji, yang mendukung. Iya. Gitu loh. Masa cuma karena satu komentar hujatan itu sampai dalam berbulan-bulan. Iya betul banget tuh kak. Tantangan lain dalam nulis tuh ada nggak kak? Ada diri sendiri sih tantangannya, kadang kita malas, Iya sih. mager gitu. Sedangkan kalau nulis ini kan harus ada targetnya kan, setiap hari harus update gitu, minimal 1.500 kata. Tapi kalau aku update-nya biasanya sekitar 5.000 kata. Jadi ya tantangannya tuh di diri sendiri. Rasa malas. Berarti harus update ceritanya tuh tiap hari nih kak? Harus tiap hari dulu. Jadi itu ya kak penyebabnya kakak tuh begadang tiap malam kak. Wah, emang sih ya teman-teman, kita tuh harus konsisten lah ya kan kak kalau untuk mendapatkan cuan tuh. Iya, demi cuan kan 3 juta tuh lumayan loh. Wah, banget tuh kak, sebulan 3 juta ya kan? Kerja dari rumah kan? Iya, betul banget. Untuk zaman sekarang yang pekerjaan tuh sangat susah ya kan kak? Nulis tuh lah solusinya. Betul banget. Oh iya kak, kalau boleh tahu kakak kuliah di mana nih kak? Di Universitas Riau, Jurusan apa tuh kak? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, pantas lah ya teman-teman. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pantasan suka nulis, suka membaca, ya kan kak? Begitu. Kadang ada juga sih kak orang yang kayak membaca tuh males betul kayaknya gitu. Gimana sih kak tipsnya untuk kita tuh biar hobi membaca kak? Kalau kayak itu nggak ada tipsnya sih sebenarnya, kesadaran dari diri masing-masing. Nggak bisa dikasih tips itu, mau dibilang harus rajin membaca biar ilmu dapat. Tapi kalau orangnya nggak mau ya percuma. Iya sih ya kak. Kembali lagi ke diri Ke kita diri sendiri ya kan kak? masing-masing. Oh iya kak, kalau untuk menarik strategi pembaca tuh gimana kak agar tulisan kita tuh banyak yang baca dan bisa menghasilkan cuan nih? Nah, kalau dari aku sendiri, yang pertama aku kalau nulis novel itu diawali langsung konflik, karena konflik ini yang bikin menarik perhatian pembaca. Pakai perkenalan sih, cuma perkenalannya biasanya aku tuh sehabis konflik. Jadi kalau udah masuk konflik pembaca jadi penasaran kan, jadi dia bakal tertarik. Terus juga rajin-rajin promosi di TikTok, di Facebook, di Instagram. Lanjut nih kak, apakah sebagai penulis novel tuh bisa dikerjakan, bisa menjadi pekerjaan utama kak? Enggak sih sebenarnya, walaupun gajinya gede tapi kan nggak tetap tiap bulan. Bahkan pernah sebulan itu nggak dapat gaji itu ditahan karena nggak memenuhi syarat. Oh, Jadi kayak mending kerja sampingan aja sih kalau nulis ini, nggak bisa jadi kerjaan tetap. berarti kalau nulis di visual novel tuh ada syarat-syaratnya tuh kak? Ada, dia kalau mau keluar gaji tayangannya harus besar, retensinya harus bagus, terus penarikan kan juga minimal $100. Kalau misalnya gaji nggak nyampe $100 ya ditahan dulu sampai nyampe $100 itu. Berarti besar juga ya kak tantangannya ya kak? Kunci kesuksesan dalam nulis novel tuh apa aja sih kak? Kunci kesuksesannya, nah tahu teman-teman juga mau sukses kan nulis di visual novel nih. Konsistennya sih sebenarnya yang bikin sukses dalam menulis novel. Konsistennya, semangat kita itu, terus tujuan kita apa. Tujuan kita menulis tuh kayak entah misalnya mau naikin nama penulis kita gitu kan, atau sekedar mau membahagiain orang-orang sekitar kita gitu ya. Jadi kesuksesannya ya konsisten aja sebenarnya.
karena kalau nggak konsisten ya nggak akan berhasil dan nggak akan sukses. Jadi intinya tuh konsisten ya kak. Niat dan konsisten. Oke kak, niat dan juga konsisten ya kak. Kakak nih kan udah ada penghasilan juga nih kak dari visual novel dan novel tuh nih kak. Apa sih kak nikmat dari seorang penulis tuh kak? Banyak sih sebenarnya. Waktu kerja kan nggak ditentuin ya sehari itu berapa. Biasanya kalau kita ditentuin sehari maksimal 6 sampai 8 jam ya kalau kerja kan. Nah kalau penulis ini bebas mau kita, kalau ya misalnya sehari cukup 3 jam ya 3 jam. Terus kerjanya juga nggak harus di luar, bisa di rumah, di kamar, sambil makan bisa kerja, sambil tidur pun bisa juga kan. Jadi kayak kerja santai gitu lah ya kan Kerja kak? santai, yang penting targetnya terpenuhi. Nah kak, kadang kan kita udah ada nih, mungkin dari teman-teman juga udah ada yang nulis di visual novel atau novel tone, tapi nggak menghasilkan cuan tuh kak, karena mungkin targetnya nggak nyampe ya kan kak. Nah apa sih kak tipsnya agar targetnya tercapai gitu kak? Promosi sih paling penting, itu promosi harus rajin-rajin up di aplikasi kayak TikTok, Instagram, Facebook. Walaupun nggak FYP tetap aja up aja terus. Apalagi kalau misalnya khususnya di Vizo, itu tuh Vizo tuh kebanyakan ibu-ibu yang ada di sana membaca. Jadi kalau di Facebook tuh masuk ke grup kepenulisan khusus Vizo, promosi di sana itu insya Allah tuh bakal rame sih. Wah jadi tergantung kita promosi lah ya kan kak? Balik lagi ke promosi gimana? Oke kak. Nah mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang mau mulai nulis ataupun udah nulis tapi belum tercapai nih pencapaian di visual novel atau novel tone, itu tuh bisa melakukan promosi gitu ya kan kak? Nah kalau boleh tahu nih kak Aulia, udah berapa banyak sih kakak nulis novel di novel tone ataupun visual novel nih kak? Bentar, yang satu aplikasi itu sekitar 2 novel. Di sini 2, tapi ada satu lagi yang di versi PDF yang nggak diupload dimanapun, ada juga 5 karya lah kalau dijumlahin. Itu tuh biasanya kakak kalau nulis satu novel tuh berapa bulan kak? Ada yang nyampe 1 tahun, itu karena nggak konsisten. Yang paling cepatnya kemarin dalam jangka waktu 2 bulan itu dapat menghasilkan sekitar 250 halaman. Wah banyak juga ya teman-teman. Itu tuh berarti tergantung konsisten kita ya kan kak, kalau mau cepat ataupun mau lambat gitu. Niat kita konsisten, kita balik lagi ke sana. Jadi dari 5 novel tuh emang menghasilkan cuan semua tuh kak? Enggak, yang menghasilkan cuman 3 novel. Oh. 2 lagi gagal, bisa dibilang gagal. Kok bisa gagal kak? Apa yang menyebabkan gagal itu kak? Nggak tercapainya target karena itu jarang promosi, sering hilang-hilangan, nggak update tiap hari, jadi pembaca pun juga ikut hilang, duitnya pun juga ikut hilang. Jadi pokoknya intinya tuh promosi konsisten gitulah ya kan kak? Kita lanjut ya kak Aul. Kalau boleh tahu nih kak, apa aja sih kak judul dari novel yang udah kakak tulis? Mana tahu kan teman-teman yang nonton nih mau bantu support kakak melalui membaca novel kakak di webtoon maupun visual novel. Spill 3 karya yang berhasil aja ya. Ya boleh dong kak, spill lah kak. Yang pertama itu ada di aplikasi Vizo, judulnya Wedding Undercover. Itu collab sama teman aku, sekarang udah 220.000 tayangan pembaca. Alhamdulillahnya. Banyak sekali ya kak. Terus yang kedua ada My Secret Bad Girl, itu juga collab sama teman aku, sekarang udah sekitar 20.000 tayangan. Alhamdulillah juga menghasilkan duit juga. Yang satu lagi ini nggak ada di upload dimanapun, sempat di upload di Vizo tapi cuma sampai 9 bab. Judulnya Langit Angkasa, tapi sekarang versi PDF-nya aja sih aku jual secara pribadi. Oh, berarti selain di visual novel dan novel tuning, kakak juga jual novel tuh melalui PDF gitu ya kak? Versi PDF-nya. Oh, kalau boleh tahu kebanyakan yang nonton tuh anak remaja atau ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak nih kak? Tergantung ceritanya sih. Kalau di cerita Wedding Undercover ini karena cerita latar itu tentang pernikahan kan, itu tuh kebanyakan ibu-ibu kisaran umur 25 sampai 35 tahun, bahkan ada yang 40 tahun gitu berkeluarga rata-rata. Tapi kalau di cerita yang My Secret Girl ini rata-rata anak remaja dari kayak anak SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi sesuai genrenya lah ya kak. Kan nih kak udah pukul Intinya dulu juga kenapa nih nggak panjang ucap kita kali ini. mungkin sampai situ dulu gitu ya. Ya udah sampai situ dulu ya.
para penonton apa udah sampai situ dulu ya guys. Kita bincang bersama Kak Aulia. Semoga dari cerita Kak Aulia bisa Menginspirasi. Nggak terasa nih teman-teman, udah panjang juga ya kita ngobrol sama Kak Aulianya. Mungkin sampai sini dulu ya. Bincang-bincang kali ini. misalkan kayak gitu kalau Gimana tadi? Nggak kerasa ya udah lama kita bincang-bincang. Nggak kerasa nih ya Kak Aul, udah lama-lama. Nggak kerasa nih ya Kak Aul, udah lama juga kita berbincangnya seputar penulis, seputar tentang video novel dan novelnya. Nah teman-teman, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Apa nih? sampai jumpa di podcast Inspirasi. selanjutnya. Ya, semoga Inspirasi kita semua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. dadah. Aku aja hostnya ini anjir. Dadah. Kontak lagi. Nggak kerasa nih ya Kak Aul, udah lama juga kita berbincang-bincangnya. Nah teman-teman, sekian dulu ya podcast di sahabat podcast ya. Di sahabat Kau podcast. kau bilang sahabat podcast ya pertama Iya. kali. Heeh. Nah, iya. Sahabat. Nggak kerasa nih Kak Aul, udah lama juga ya kita berbincang-bincangnya. Nah sahabat podcast, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman yang nonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu ya video konten aku selanjutnya. Nih, bebelit-belit. Kau tuh jangan kayak sampai jumpa di podcast selanjutnya ada deh. Iya, gitu aja. Gak usah nunggu konten lagi. Wah, nggak terasa nih Kak Al, sudah panjang lebar juga kita bercerita di podcast kali ini ya. Nah, untuk sahabat podcast, nah ya terakhir nih. Wah Kak Al, nggak terasa juga udah panjang lebar juga ya kita berbincang-bincang tentang seputar kepenulisan nih. Nah sahabat podcast, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.